Baik, selamat sore Ibu Erna. Selamat sore Bapak. Iya, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Pak Wayan. Iya, syukur Bu, sudah baik ya, sudah sehat ya. Saya lihat cerah sekali Bu. Bu, Ibu akan mengadakan kegiatan coaching ya. Betul Pak. Kira-kira apa ya persiapan Ibu dalam pelaksanaan coaching nanti? Oke, kalau persiapan saya full Pak. Yang pertama saya menyiapkan ini, terus terang mental ya Pak ya. Kemudian saya menyiapkan mindfulness, kemudian juga mempersiapkan, bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang berbobot, seperti itu Pak Wayan. Oh iya iya. Kira-kira saya apa yang ingin saya bantu Bu untuk pengembangan kompetensi mana yang Ibu ingin kembangkan? Nah, satu hal nih Pak Wayan, saya kayaknya sadar saya itu agak kurang Pak Wayan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi tersebut pada proses coaching nanti Pak Wayan. Jadi pertanyaan yang berbobot, jadi luar Betul biasa ini. betul. Jadi di observasi nanti ibunya fokusnya di mana itu? Oke. Kalau di pertanyaan yang berbobot kan ada salah satunya ya, yang tentang mendengarkan dengan rasa ya Pak Wayan. Oh Nah, iya, saya ingin mencoba mengembangkan kemampuan saya untuk mendengarkan dengan rasa, receive knowledge, summarize, dan act Pak Wayan. mantap ini Bu. Ya. Jadi kira-kira apa ya indikator daripada kegiatan yang Ibu akan lakukan? Baik, ketika, saya bisa mendengarkan atau mengajukan pertanyaan dengan rasa atau mendengarkan dengan rasa di sini Pak Wayan, saya tuh mampu mengambil kata kunci, kemudian saya mampu menerima informasi-informasi yang diberikan oleh coach saya, dalam hal ini Pak Fauzi, kemudian saya bisa memberikan tanda, note-note bagi dari diri saya sendiri, kemudian saya bisa menarik, menarik menarik, kata kuncinya dan kemudian saya mampu membuat kesimpulan atas percakapan dan di akhirnya itu menanyakan kembali. Jadi saya tidak akan memberikan, label ataupun asumsi, tetapi saya melakukan pertanyaan kembali, begitu Pak Wayan. Iya, mungkin ada hal lain Bu yang ingin dikembangkan mungkin di kegiatan itu? Oke, iya Pak, saya ingin berusaha untuk menerima informasi dan menangkap kata kunci itu yang mungkin nanti akan diucapkan oleh coach Pak, yang secara berulang-ulang akan diucapkan oleh coach atau saya juga nanti akan bisa memberikan sinyal bahwa, "Oke lah, saya paham," begitu, "saya mengerti, saya memahami apa yang dirasakan oleh coach dan memastikan pemahaman kami antara coach dan coach itu berada pada level yang sama." Begitu Pak Wayan. Oh iya iya, jadi luar biasa. Oh nggih, terima kasih Bu, kalau persiapannya sudah matang, eee, saya persilakan Ibu untuk melakukan kegiatan coaching ya bersama coaching-nya, untuk waktu silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Wayan. Selamat sore Pak Fauzi. Selamat sore Ibu Erna. Baik, bagaimana keadaan Pak Fauzi hari ini atau sore Alhamdulillah ini? Ibu masih semangat, sehat. Hmm. Namun ini saya ganggu nggak ya Ibu? Ada Enggak, gimana gimana Pak Fauzi? ceritanya ada apa ya? Ada permasalahan ataupun unek-unek pengen curhat sama Ibu. Tapi ini mengganggu tidak ya? Kayaknya kalau nggak mengganggu saya lanjutkan. Tapi kalau mengganggu nanti lain waktu aja atau bagaimana Ibu? Enggak Pak Fauzi, Oh silakan iya, silakan Pak Fauzi. Kita memiliki waktu 10 oh sampai iya, dua iya. puluh menit ya Pak Fauzi Ya, ya. Bu. Oke. Siap-siap. Terima kasih, Bu. Nah, begini, Bu. Uh, saya minta bantuan Ibu. Ini saya bingung ya. Kemarin itu Baik. saya kan ngajar di kelas 5. Pada saat Mhm. itu saya bingung terkait bagaimana mengembangkan terkait dengan kebutuhan siswa saya ya yang berbeda-beda itu terkait dengan Mhm. materi ini, Bu. Bagaimana itu anak di usia tersebut apalagi di kelas 5 kesulitan dalam mendeskripsikan sebuah bacaan ataupun instruksi, kemudian dibuat topik tertentu, topiknya apa, kemudian sudah dijelaskan oleh guru, namun ketika siswa
saya diminta untuk membuat narasi bersifat deskriptif, itu mengalami kesulitan. Mereka memulai dari mana? Mereka kesulitan membuat deskripsi secara tertulis di buku, padahal perintahnya jelas. Silakan anak-anak, kalian membuat deskripsi berdasarkan tadi hasil penjelasan ataupun gambar yang sudah Bapak sampaikan. Nah, itu saya mengalami kesulitan, Bu, pada topik tersebut. Baik, baik. Berarti pada sore hari ini Pak Fauzi menginginkan untuk atau tujuan, kira-kira tujuannya kita samakan dulu nih Pak Fauzi nggih. Kira-kira kalau saya note dari pembicaraan yang sudah kita diskusikan tadi, Pak Fauzi menginginkan agar siswa mampu mendeskripsikan apa yang sudah dilihat atau dirasa berdasarkan dari bacaan. Begitu Pak Fauzi? Iya, dengan kebutuhan siswa yang berbeda-beda, Ibu. Baik, baik. Nah, Pak Fauzi, kalau misalnya ya Pak Fauzi, ketika Pak Fauzi berbicara ingin mendeskripsikan, siswa mampu mendeskripsikan berdasarkan diferensiasinya masing-masing kayak gitu nggih. Nah, kalau yang dimaksud deskripsi berdasarkan perbedaan individual siswa itu yang bagaimana Pak Fauzi? Nah, iya Bu. Jadi saya secara klasikal konsep yang saya ajarkan itu menurut saya lebih mudah ya. Tapi ternyata penangkapan cara anak menyikapi itu mempunyai dengan gaya dan kecepatan yang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Nah, terutama yang lambat ini kebutuhannya seperti apa, ini agar bisa dimaksimalkan dengan gayanya mereka masing-masing, dengan kecepatan belajar mereka masing-masing, Bu. Jadi saya ingin konsep yang saya ajarkan itu lebih mudah nantinya, seperti itu. Baik, Pak Fauzi. Ketika konsep yang diajarkan lebih mudah dan anak mampu mendeskripsikan, indikatornya dari mampu mendeskripsikan itu bagaimana Pak Fauzi? Baik, indikatornya itu anak bisa menuliskan ya Bu, deskripsi secara tertulis, tapi saya pengen sesuaikan dengan gayanya mereka. Mungkin ada yang senang dengan gaya melihat sebuah video ya, ada gambar, ada gerak seperti itu. Kemudian ada juga mungkin yang secara cepat itu hanya mendengarkan saja yang dibacakan Bapak Ibu yang saya sampaikan pada saat menjelaskan tentang topik ini, mereka bisa. Kemudian yang tadi kebutuhan belajarnya terkait dengan gambar saja, ditunjukkan ini loh foto ini, gambar orang sedang misalnya menari, mereka bisa mendeskripsikan. Tapi dengan sedang ya, artinya mereka itu kecepatannya masih kalah dengan yang tadi di tahap level cepat. Nah, kalau saya boleh menyampaikan ya Bu, indikator terkait dengan tadi, kalau saya kasih skala, saya masih berada di angka 6, Bu. Saya ingin meningkatkan kembali, seperti itu. Baik, Pak Fauzi tadi menceritakan jika berdasarkan dari deskripsi yang sudah Pak Fauzi lakukan, sampai sekarang itu kemampuan dari deskripsi siswa masih berada pada level 6 ya. Kalau sudah dilakukan kegiatan-kegiatan berikutnya yang akan reaksinya dari Pak Fauzi ingin meningkatkan menjadi berapa Pak Fauzi? Saya coba ditingkatkan karena tadi 6 itu belum mengakomodir ya. Betul. Belum mengakomodir kebutuhan, baru hanya tingkat pemahaman, ini yang mudah, ini yang sedang, ini yang sulit. Saya belum mempertimbangkan gaya belajar yang pas ataupun treatment kecepatan, misalnya mendeskripsikannya topiknya ini, tapi hobinya mereka apa sih? Boleh loh diceritakan dalam bentuk senangnya olahraga, senangnya melukis, senangnya memasak, seperti itu ya. Nah, saya coba mau tingkatkan di angka 9 deh, Bu. Luar biasa Pak Fauzi, dari angka menjadi angka 9 J. Kemudian Pak Fauzi, ketika Pak Fauzi ingin meningkatkan menjadi angka 9, Pak Fauzi kesempatan apa sih yang dimiliki Pak Fauzi untuk mendapatkan angka 9 tersebut? Baik, saya akan mengakomodir
dengan menggunakan asesmen diagnostik ya, Oh terkait ya. dengan tipe-tipe belajar mereka, gaya-gaya belajar mereka, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi nanti saya akan kelompokkan terkait dengan diskusi, biar mereka itu berdiskusi, nanti gaya belajarnya mereka itu saya akan kelompokkan. Mungkin ada yang senang dengan menggunakan kinestetik gerak, maka saya akan tampilkan video lengkap. Maksudnya nanti yang hanya menggunakannya visual, saya coba tunjukkan gambar. Topiknya ini. Ya, silakan kembangkan, ceritakan berdasarkan gambar tersebut. Nah, kalau yang gaya belajarnya menggunakan hanya sebatas mendengarkan sudah bisa, nanti saya akan jelaskan ataupun dengarkan rekaman. Nah, nanti mereka bisa ceritakan kembali dengan lebih spesifik. Saya coba seperti itu nanti, Bu. Baik, luar biasa sekali Pak Fauzi. Pak Fauzi akan mencoba melaksanakan teks diagnostik untuk mewadahi diferensiasi siswa nih. Nah, ketika Pak Fauzi melakukan itu, kekuatan yang dimiliki Pak Fauzi untuk mencapai tujuan angka 9 itu apa ya Pak Fauzi? Boleh Pak Fauzi share? Baik, saya akan cerita ya Bu. Jadi nanti saya akan mempersiapkan terkait dengan kebutuhan belajar itu, tentunya saya akan mempersiapkan kontennya dulu. Jadi konten-konten yang diperlukan saya akan siapkan, termasuk bahan pendukung dalam nanti proses pembelajaran secara klasikal, kemudian di lembar observasi saya siapkan, kemudian tadi asesmen awal juga saya sudah petakan, kemudian nanti RPP-nya saya di kegiatannya itu akan mengakomodir kebutuhan belajar. Nah, di situ ketika saya menyiapkan kontennya, saya akan perhatikan kebutuhan gaya belajar mereka masing-masing. Nah, kemudian nanti di prosesnya, saya coba berdasarkan diferensiasi proses, akan mengakomodir terkait dengan bagaimana mereka bisa berkelompok, sehingga bisa sharing dengan temannya, seperti itu, Bu. Nanti coba dievaluasi ya, nanti di produknya, saya akan coba anak itu presentasi sesuai dengan gayanya masing-masing. Ada yang maju ke depan, menunjukkan hasil deskripsinya, ada yang mungkin bisa rekaman boleh, atau juga yang menggunakan tertulis saja seperti tes, ya tes tertulis deskripsi nggak apa-apa. Kalau yang belum bisa bercerita dengan tes tertulis, nanti saya berikan kesempatan secara lisan dulu di depan, biar teman-teman lain mendengarkan. Itu cerita tadi terkait dengan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu. Baik, berarti kita tarik garis ya Pak Fauzi ya. Tadi ada asesmen diagnostik, kemudian berarti diferensiasinya tadi sudah konten, proses ataupun produk ya Pak Fauzi ya. Nah, untuk melaksanakan asesmen diagnostik hingga ke diferensiasi, mendeliverkan materi tersebut agar deskripsinya siswa itu meningkat, kira-kira ada nggak nih hambatan yang akan timbul baik dari dalam maupun dari luar? Baik, kalau hambatan-hambatan itu tentunya nanti berdasarkan evaluasi ya Bu ya, berdasarkan refleksi. Tapi kalau dari diri saya sendiri, saya termotivasi berdasarkan pengalaman pembelajaran sebelumnya. Nanti coba saya juga untuk mengatasi hambatan biasanya di pembelajaran, terutama di muatan mapel bahasa Indonesia ini, habis olahraga Bu. Habis olahraga itu anak berkeringat, ada transisi setelah bergerak. Nanti saya juga gunakan teknik stop dulu, mungkin ambil jeda untuk mengolah nafas, rileks, sehingga nanti ketika mindfulness itu sudah terbentuk, dilaksanakan, coba tenang, nah nanti bisa memulainya. Mungkin itu hambatan-hambatannya pada diri saya dan anak. Kalau dari luar saya kira kecil, karena semuanya kembali kepada siswa dengan guru, seperti itu. Baik, luar biasa. Berarti di sini Pak Fauzi sudah juga memiliki solusi atas hambatan-hambatan, baik yang datang dari diri siswa, dari diri Pak Fauzi selaku guru, ataupun dari luar dengan cara mindfulness salah satunya ya, dan juga dengan teknik stop. Kemudian Pak Fauzi, dari tadi yang sudah kita identifikasi, nah kita akan berlanjut di Pak Fauzi. Kira-kira dalam serangkaian kegiatan yang dilakukan Pak Fauzi, prioritasnya yang mana nih Pak Fauzi? Baik,
prioritas saya nanti pada saat pembelajaran terkait dengan menulis deskripsi, yaitu siswa bisa mendeskripsikan, mendeskripsikan hasil topik yang disepakati, nanti menyesuaikan gaya belajarnya. Nah, kemudian produknya akan dikembalikan sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar masing-masing anak. Jadi poinnya di situ, Bu. Agar tujuan belajar tetap tercapai, tetapi anak tidak mengalami hambatan yang berarti. Oh baik, berarti prioritasnya Pak Fauzi menggunakan pembelajaran berdiferensiasi tetap, tapi hasilnya tadi didasarkan dari asesmen diagnostik ya Pak Fauzi ya? Iya. Baik, kemudian kira-kira nih, jika kegiatan tersebut dilakukan, jangka waktunya berapa lama nih agar mendapatkan nilai 9 tadi Pak Fauzi? Insya Allah nanti minggu depan akan segera kami laksanakan, karena ini kan minggu ini sudah selesai menjadi refleksi. Nah, coba nanti akan dipengayakan lagi di minggu depan. Oh baik, berarti minggu depan Pak Fauzi akan segera mulai. Kemudian Pak Fauzi, terkait dengan komitmen Pak Fauzi untuk meningkatkan hasil siswa dalam mendeskripsikan berdasarkan pembelajaran diferensiasi. Nah, siapa atau apa sih Pak Fauzi yang dapat membantu Pak Fauzi untuk on the track gitu Pak, untuk menjaga komitmen Pak Fauzi? Baik, kenapa minggu depan? Karena terkait dengan materi ini akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya sesuai dengan jadwalnya, yaitu hari ini Senin ya. Jadi Senin depan saya akan coba mulai. Nah, untuk mengawal perjalanan ini agar berada di track benar, saya tetap akan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Nanti juga akan saya minta disupervisi pada saat saya melakukan pembelajaran tersebut. Nah, hasil kegiatan supervisi itu nanti bisa menjadi refleksi buat saya, sekaligus menjadi bahan pertimbangan Bapak Kepala Sekolah dalam mengambil tindak lanjut pengembangan diri berikutnya atau ke depannya. Seperti itu, Ibu. Luar biasa, berarti Pak Fauzi betul-betul sudah bergerak ataupun menggerakkan seperti itu untuk lingkungan sekolah. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak Fauzi, kira-kira Pak Fauzi, bagaimana dari yang kita bicarakan ini nih, tindak lanjut dari sesi coaching ini Pak Fauzi menginginkan bagaimana sih? Terima kasih Ibu, saya sangat terbantu. Dari kemarin sebenarnya pengen menyampaikan ya, cuman kesibukan Bu Erna kan luar biasa ya. Ada kegiatan workshop, kemudian kemarin juga membimbing anak untuk kegiatan kompetensi sains, sehingga saya perlu waktu dan ternyata hari ini bisa disempatkan. Ya saya apresiasi luar biasa, ini memberikan makna bagus buat saya untuk mengembangkan ke depannya. Jadi pada saat saya ada permasalahan, tentunya saya tidak bisa diselesaikan sendiri. Nanti saya bisa sharing, minta di coaching, minta dibantu dalam menghadapi tugas pokok dan fungsi saya sebagai guru. Terima kasih Bu Erna atas masukannya. Terima kasih juga, saya terbantu sekali. Saya bisa nanti akan lebih baik lagi ke depan. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih juga untuk Pak Fauzi yang sudah melakukan proses coaching ini Pak Fauzi, dan saya harap ketika praktik baik Pak Fauzi sudah dilakukan, kita bisa lanjut ngobrol-ngobrol nggih Pak Fauzi nggih. Siap Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fauzi. Mari Pak. Bu, saya izin ke kelas dulu nggih. Baik, mari. Terima kasih Pak Fauzi. Sami-sami, monggo. Pak Wayan, kami sudah melakukan proses coaching Pak Wayan. Iya, terima kasih. Ini sudah luar biasa. Sudah luar biasa ini percakapan yang terus terang saya aplaus, sudah sempurna dari pengamatan saya. Ini udah semua model ceritanya, dari tujuan, identifikasi, rencana juga ada, tanggung jawab juga ada. Terus mempertegas rencananya juga sudah ada. Semua sudah luar biasa ini. Terima kasih Pak Fauzi dan Bu Erna. Ya, baik. Jadi percakapan yang begitu santai, penuh penuh dengan pertanyaan juga berbobot sekali.
ya. Mengalir dengan sangat bagus ini. Ya, tadi topiknya adalah kesulitan membuat deskripsi. Betul, Jadi Pak. ya sudah ketemu jawabannya. Sudah ketemu jawabannya juga. Jadi sudah membantu daripada kesulitan yang dialami oleh coachingnya dengan membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sudah luar biasa. Apa namanya Bu? Kalau boleh saya menyampaikan pengamatan saya, ya, boleh ya Bu ya? Silakan Bapak, Ya. siap. Jadi di situ sudah tidak terlihat lagi tingkatan ya Bu, tapi sebagai mitra saya lihat sudah akrab sekali, pertanyaannya akrab, terus senyum santai sudah semua. Jadi kata kunci yang sudah dapat sekali kata kunci yang jadi pertanyaan yang sangat luar biasa dan berbobot. Itu. Jadi saya mengamati tadi ya saat Ibu melakukan coach ya, kegiatan coaching itu sudah sesuai dengan standar kita ya, yang sebagai rujukan yang Tirta dan Rasa itu ya Bu ya. Iya Pak, betul. Jadi saya ingin bertanya ini Bu, satu pertanyaan Bu, lanjutan daripada kegiatan coachnya ya, kegiatan coachingnya. Mungkin tindak lanjut apa yang mungkin akan Ibu lakukan dari kegiatan tadi Bu? Baik, dari hasil coaching Pak yang tadi saya lakukan dengan Pak Fauzi, kan, awalnya saya ingin meningkatkan pertanyaan berbobot dengan rasa ya Pak ya. Nah kemudian tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, nanti sewaktu saya mengadakan coaching berikutnya dengan Pak Fauzi, terkait saya juga ingin banyak mendengar ini, praktik baik yang sudah dilakukan Pak Fauzi bagaimana, seperti apa, apakah bisa saya diseminasikan juga ke sekolah saya ingin di sini pada waktu coaching berikutnya saya hadir secara penuh Pak. Jadi mindfulness, hati, pikiran maupun perasaan saya hadir secara full untuk coach saya. Begitu Pak Wayan. Iya, sudah luar biasa itu tadi. Tadinya sudah luar biasa Bu. Ya. Ya. Jadi ini Bu, saya ingin tanyakan lebih lanjut Bu. Jadi Ibu kan tadi sudah melakukan kegiatan coaching. Kira-kira apalagi yang ingin ditingkatkan di area ini Bu, di area tadi. Nah, jadi misalnya setelah Bapak Ibu terbayang itu, misalnya ke mana arah dan untuk siapa misalnya yang ingin Ibu lakukan lebih lanjut. Baik, kalau coaching-nya ini, yang ingin saya tingkatkan lagi, saya ingin mengulik lebih jauh nih Pak, terkait ide-ide, terkait hal-hal yang akan dilakukan, praktik-praktik baik apa yang akan dilakukan oleh Pak Wayan. Itu dari segi dari segi, percakapan kami atau alur tertanya kami. Kemudian kalau dari segi saya sebagai coach, kembali lagi Pak, saya ingin hadir secara penuh, saya ingin present seperti itu loh Pak. Jadi pada saat itu ya saya berhadap dengan Pak Fauzi di saat itu, tanpa sekat, tanpa istilahnya sekat di sini jimit, tetapi saya merasa hadir penuh ngobrol dengan Pak Fauzi sendiri. Begitu Pak Wayan. Iya, tadi memang penuh dengan ini ya, sudah saya lihat selain akrab juga pertanyaan pemantik dan juga ada hal-hal yang ditemukan jawabannya dari permasalahan kesulitan membuat deskripsi daripada anak didiknya. Jadi Ibu kira-kira dari kegiatan ini ya Bu, perasaan Ibu gimana Bu? Coba bisa saya ingin dengar perasaannya. Baik, kalau perasaan saya juga ini Pak, saya senang sekali bisa mendapatkan, coaching gitu. Saya senang sekali bisa melakukan coaching dengan Pak Fauzi, karena apa Pak, di samping ketika prinsip coaching itu jalan kan kami
mitra ya Pak ya, kami berada pada posisi yang sama seperti itu. Nah mungkin pada saat itu Pak Fauzi saja yang ada hal-hal seperti itu, tapi di sisi lain tidak membuka peluang, tidak tertutup peluang, di sisi lain saya yang akan menjadi coach dari Pak Fauzi gitu. Nah jadi saya ingin, kemitraan saya dengan Pak Fauzi itu tetap terjaga dengan baik begitu Pak. Jadi nggak ada hal yang kami tutup-tutupi kalau memang ada hal yang, "Pak Fauzi saya nggak bisa ini nih Pak, bantu saya." Nah itu dengan mudahnya agar saya tuh bisa bisa ngobrol juga dengan Pak Fauzi, begitu Pak Wayan. Iya, jadi tidak terhenti di sini ya Bu ya maksudnya ya. Jadi Iya Pak, bisa lanjut ke misalnya lewat forum mana, lewat WA apa, sehingga tidak terhenti ketika kita punya masalah juga kita punya teman bisa saling sharing, saling bertukar pikiran, bertukar pendapat sehingga permasalahan bisa juga teratasi. Jadi Ibu kira-kira ya Bu ya, kalau meningkatkan kompetensi tadi kan kompetensinya apa ya? Jadi kira-kira kompetensi setelah kegiatan tadi kompetensi Ibu kira-kira berada di kalau diukur dengan angka kira-kira ada di mana Bu? oke. Kalau tadi yang awal saya ingin meningkatkan, pertanyaan ya, saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kalau ini saya ingin, next ke depannya Pak, ketika saya mendapatkan proses coaching dengan Pak Fauzi kembali, saya ingin meningkatkan mindfulness-nya Pak. Jadi kalau sekarang mungkin, 7 mungkin ya Pak ya, karena tadi saya awalnya kan agak tergesa-gesa nih Pak. Jadi mungkin saya, tapi setelah teknik stop tadi saya agak agak okelah 7 gitu. Tapi next ke depannya pada saat benar-benar situasi santai, tenang, nah saya ingin, ya setidaknya 9 lah Pak, agar terjadi masing-masing baik coach maupun coachee itu ada kepuasan yang benar-benar didapat dari hasil coaching begitu Pak Wayan. Jadi ke angka 9 ya. Insya Ya Allah sudah Pak, luar biasa. kami usahakan. Kira-kira kalau ke angka 9 apa yang Ibu bisa lakukan untuk peningkatan kompetensi ini? Oke, sebelumnya, kalau ke angka 9 dari pihak saya sendiri, saya akan membuat waktu, time schedule yang benar-benar ya time schedule yang mengakomodir kedua belah pihak, Pak. Karena di sini sekali lagi kan mindfulness-nya begitu ya, Pak, ya. Jadi kedua belah pihak. Kemudian yang kedua, Pak, saya kan sudah mengerti nih, terkait pembicaraan tadi atau topik coaching yang tadi dibicarakan oleh Pak Fauzi atau yang kita laksanakan bersama nih, Pak, yaitu, bagaimana siswa mendeskripsikan sesuatu benda ataupun perasaan ataupun hal-hal yang dilakukannya melalui berdiferensiasi. Nah, setelah tadi saya mendapatkan dari Pak Fauzi, maka, ke depannya pun saya juga sudah mengerti insight-insight-nya dari coaching kali ini. Nah, dari coaching kali ini insight tersebut yang akan kami sampaikan kembali untuk digali lagi lebih dalam, begitu Pak Wayan. Ya, jadi hal-hal yang mungkin Ibu anggap bisa meningkatkan kompetensi dari percakapan itu akan diambil dan dikembangkan Bu ya. Betul Itu Pak kira-kira Wayan, ya Bu ya. Iya luar betul. biasa Bu. Jadi kira-kira ada nggak rencana nyata? Nah rencana nyata nanti di sekolah Ibu untuk bisa Ibu ambil dari permasalahan tadi, dari kegiatan coaching tadi. Oh baik, kalau rencana nyata sepertinya saya akan melakukan diseminasi Pak dari praktik baik. Mungkin saya akan mengundang Pak Fauzi nih, mengundang Pak Fauzi untuk, menyampaikan diseminasi praktik baik gitu Pak dalam komunitas belajar kami, Kombel kami. Iya, mengundang beliau ya Bu ya. Iya, itu salah Betul. satu bentuk kelanjutannya. Nah, ya, luar biasa. Baik Ibu, saya nanti hasil daripada kegiatan ini saya akan sampaikan nanti saya catat dan saya akan kirimkan ke Ibu ya. Jadi sudah luar Baik. biasa, sudah sangat menginspirasi saya juga Bu. Jadi Mmm, rencananya juga sudah luar biasa. Mudah-mudahan apa yang dilakukan hari ini bisa lanjut dan menjadi amin. nyata di kegiatan proses pembelajaran kita nanti. Jadi Ibu, jadi saya tidak menemukan satu titik kelemahan di kegiatan coaching tadi. Saya hanya melihat bahwa kemampuan Ibu dan membuat pertanyaan
berbobot itu tidak lagi saya lihat di angka 6 sebenarnya, 9 sebenarnya itu Bu. Ya, Baik, terima itu kasih Pak Wayan. Pak Wayan juga supervisor yang luar biasa Pak Wayan, encourage-nya bagi ini kami. ya angkanya sudah luar biasa. Iya Bu, terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa berbuah manis. Terima kasih dan saya kembalikan. Ya, Terima kasih Pak Wayan. nggih.